Tuhan. Dalam suasana Natal bulan ini, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk saudara-saudara sekalian dan menjadi berkat. Kiranya menjadi berkat untuk saudara dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat hari Natal. Walaupun ini baru tanggal 1, saya ingin mengajak kita semua untuk sepanjang bulan ini bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Karena Yesus sudah lahir dan Ia adalah juru selamat kita semuanya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan kami memasuki bulan istimewa bulan ini, bulan Desember. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau hadir, Engkau memberkati kami dan menolong kami dengan kasih dan anugerah Tuhan, supaya kami lebih lagi mengerti kasih-Mu yang luar biasa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah Bapa sudah mengaruniakan Engkau Tuhan Yesus untuk kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita memulai bulan yang luar biasa ini dari firman Tuhan dalam perjanjian baru, Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-18 dan 19. Matius pasal 1 ayat 18 dan 19, demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Amin. Kalau kita mengumpamakannya sebagai film atau movie, bioskop, itu kita bisa menyebut bahwa tentu saja pemeran utamanya adalah Yesus.
Tetapi pemeran pembantu pria itu adalah Yusuf. Mau tidak mau. Pemeran pembantu wanitanya tentu saja Maria. Mari kita mulai sepanjang bulan ini dengan betul-betul mengerti. Sebenarnya bukan hanya Tuhan pilih-pilih, comot-comot sana sini, itu orangnya. Tidak. Tapi Tuhan memilih orang. Pertama, Yusuf dan Maria ini, saudara sekalian, siapa mereka? Mereka adalah bangsawan. Mereka keturunan Daud, saudara sekalian. Mereka bangsawan Israel. Dari sukunya, suku pemimpin. Dari suku Yehuda, saudara sekalian. Walaupun mereka sudah terpuruk sedemikian rupa karena penjajahan demi penjajahan menjajah umat Tuhan, tetapi tetap juga Tuhan memperhatikan karakter mereka. Salah satu misalnya yang akan kita dengarkan sekarang yaitu tentang Yusuf. Saudara perhatikan baik. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Oh, saudara-saudara sekalian, kalau sekarang orang sudah muat jadi berita viral itu, ya. Dan pada masa itu kemungkinan besar juga teman-teman Yusuf sudah pada bisik-bisik. Kata orang, itu Maria itu sudah hamil loh. Padahal mereka belum menikah. Ada teman yang baik, mereka bilang, Sob, tinggalkan aja itu. Maria itu, dia sudah curang itu. Udah jahat dengan kamu. Bisa saja kemudian Yusuf bilang begini, Maria, saya mau pergi nukang. Dia kan tukang kayu kan. Saya mau pergi jadi tukang ke sana, ke Mesir. Iya kan? Tetapi dia tidak buat itu. Itu sebabnya saya memberi tema kepada dalam khotbah kami di gereja itu, saya dinamakan merayakan Natal dengan hati. Itu semua kita saudara sekalian. Saya minta supaya seluruh pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini di hari istimewa ini, tanggal 1 Desember ini, saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk mulai hidup dengan menjaga hati kita yang selalu saya katakan, hidup apa? Tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Jangan lagi menyimpan apa? Iri hati, dengki, dan cemburu. Jangan lagi menyimpan akar pahit, luka batin, dan dendam. Jaga hati kita ketika kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus hari ini. Ya. Jadi saudara sekalian, yang berikutnya lagi, tidak mau mencemarkan nama baik orang lain. Ya, jelas-jelas teman-temannya sudah bilang itu sudah hamil duluan itu. Tapi dia tidak mau mencemarkan nama baik orang lain. Oleh sebab itu pesan saya, tolong jaga baik mulut kita dan hati kita. Jangan mencemarkan nama baik orang lain, apalagi hamba Tuhan. Kalau dia berbuat salah, kita doakan supaya dia bisa sadar. Sudah lihat bagaimana Imam Eli, ya. Alkitab mengatakan bahwa dia tidak berani tegas dengan anak-anaknya, tetapi Tuhan memberi kesempatan kepada dia untuk hidup sampai tua. Kemudian baru ketika anaknya meninggal, dua-dua meninggal, kemudian dia jatuh dari kursinya karena sudah tua, kemudian dia meninggal. Oleh sebab itu hari ini mari sepanjang bulan Natal ini saudara sekalian, sepanjang bulan Desember ini, setidak-tidaknya maksud saya, setidak-tidaknya kita jaga baik
jaga nama baik orang lain, sementara kita jaga nama baik diri kita sendiri. Perhatikan itu dengan benar. Nah, saya berharap bahwa semua saudara yang menyaksikan program ini benar-benar menjaga track record kita sepanjang bulan ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, selamat Hari Natal. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan, untuk berita yang kami dengar hari ini. Kami berdoa supaya semua jemaat, seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini sekarang menjaga hati masing-masing, menjaga hati untuk hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan dan sesama, terutama sepanjang bulan ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.